Alat korupsi dan ATM berjalan. Alat korupsi dan ATM berjalan. Halo, kembali lagi bersama channel YouTube Solusi Abah Davi Pengamat. Mengamati keadaan, memberikan solusi kritikan dan jalan keluar, bersama Abah Davi di channel Solusi Abah Davi Pengamat. Hai kamu. Ya kamu. Hotel Prodiomu sudah siap untuk tidur panjangmu. Mati. Alat korupsi dan ATM berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali para sahabat bersama Abah di channel Solusi Abah Davi Pengamat channel. Kali ini Abah memakai judul ATM berjalan dan alat korupsi. Memang hal yang paling banyak bisa menghasilkan uang dan menurut pendataan korupsi adalah di dunia pendidikan paling terbesar, atau urutan kedua atau ketiga, tapi masuk menjadi kelompok 5 besar selain kesehatan dan juga selain proyek pembangunan. Karena almarhumah ini adalah pengurus dari suatu yayasan yang membentuk sekolah SMK dari SMP, makanya Abah memakai judul yayasan ini adalah alat korupsi sekaligus ATM hidup. Pengamatan Abah ini juga berdasarkan beberapa pengalaman Abah di beberapa daerah dan juga setelah ada di Jawa Barat ini, di mana setelah mengamati sosmed banyak oknum yang terindikasi tidak memahami sumpah jabatannya, baik itu sumpah jabatannya dia sebagai pejabat, anggota DPR, dan oknum aparat. Ketika Abah datang ke daerah Subang mengamati, jujur Abah juga mempetakan Jalan Cagak, walaupun Abah tidak hafal semua nama-namanya. Lalu baru-baru ini terjadi pesta miras, di mana pesta miras ini pun seharusnya tidak terjadi lagi, karena pernah seorang anggota DPR RI dari Subang yang juga mantan Bupati Subang, yaitu Pak Deddy Mulyadi, itu pernah menggerebek wilayahnya itu pun di segala Herang, Jalan Cagak. Karena hal inilah akhirnya Abah teringat dengan pengalaman-pengalaman Abah, di mana ada istilahnya alat korupsi dan ATM hidup. Di mana ini juga menyangkut kinerja dari orang yang telah disumpah untuk bekerja mengabdi kepada negara dan rakyatnya.
daerah Subang ini bukan daerah besar. Subang ini daerah kecil yang gampang sebetulnya untuk diamati. Dan ada satu sisi keanehan masyarakat Subang. Karena jujur saja sangat berbeda dengan masyarakat Subang yang dulu waktu Abah masih muda kenal dengan yang sekarang. Seolah-olah mereka ini dalam kehidupan masa bodoh. Dengar sesuatu hal tapi pura-pura tidak dengar. Tahu sesuatu hal tapi pura-pura tidak tahu. Biasanya kondisi psikologis ini terjadi karena ada 100 kesalahan entah di mana. Biasanya sesuatu hal ini salah satunya adalah kesewenang-wenangan jabatan. Sebetulnya setelah Abah buka lagi semua video-video para YouTuber yang Abah kumpulkan, walaupun banyak juga yang terhapus, tapi alhamdulillah Abah bisa dapatkan lagi karena masih ada di YouTube. Subang ini menjadi surganya kejahatan, terutama korupsi. Makanya di video yang lalu Abah mengatakan diam-diam menghanyutkan. Potensi besar karena daerah ini daerah yang cukup berada di dalam segitiga emas. Karena daerah dari arah Bandung ke tempat wisata dekat, lalu dari Subang sendiri ke arah ke sana lagi bisa ke arah Jawa banyak jalan, ke Cirebon atau kemana-mana. Pemetaan ini menunjukkan banyak jalanan arus kejahatan, baik dari mirasnya sendiri, baik dari narkobanya sendiri, yang baru-baru ini pun Abah mendengar terjadi juga penangkapannya. Jadi batuknya Abah nih. Dan tidak kemungkinan juga, karena di dunia ini bisa apa saja terjadi. Ada seseorang yang memang dibiarkan bersalah, tapi dari kesalahannya itu bagaimana uang yang dihasilkan, oknum-oknum yang berwenang ini memperalat dia untuk mendapatkan uangnya. Dengan kata lainnya, kata kasarnya memeras. Jangan pernah katakan tidak mungkin, karena di dunia ini semuanya serba mungkin. Terutama kita lihat dengar informasi dari jurnalistik dan informasi dari segala hal. Sosmed-sosmed terutama. Disinilah makanya Abah juga pernah mengatakan di video Abah yang lalu, ini adalah pertarungan kedua yang berpindah tempat. Polisi jahat dan polisi nakal. Pertarungan kemarin adalah di Jakarta, sekarang di kota kecil Subang. Kenapa Abah bisa katakan begitu? Kan Abah udah jelaskan dari pemetaannya. Dan perlu dipahami juga, ternyata Subang ini bukan daerah yang boleh dibilang banyak orang yang tidak pernah merantau ke Jakarta. Banyak pejabat-pejabat besar itu mempunyai rumah tanah di daerah Subang. Banyak perantau di sana. Banyak pejabat-pejabat atau mantan pejabat di Jakarta yang punya rumah di Subang. Abang nggak usah buktikan, karena gampang untuk dilihat. Dan
Abah teringat juga pengalaman Abah dulu ketika merantau ke Sulawesi yang namanya memuju itu pernah ada idiom bahasa mengatakan maju mundur jurang. Lalu dalam sejarahnya sebelum terjadi pembentukan provinsi di sana, itu adalah tempat pembuangan pejabat-pejabat dan oknum-oknum aparat nakal. Abah ingat itu dan Abah aplikasikan ke Subang ini. Dan itu bisa saja terjadi. Dan terbukti kemarin terjadi pesta miras. Seorang anggota DPR RI, yaitu Pak Deddy Mulyadi, atau disebut Kang Deddy, atau disebut juga Bapak Aing, pernah menggerebek di daerah sana. Di situ jelas terlihat ada sesuatu hal, terutama aparat-aparat di pemerintahannya, miscommunication atau pura-pura tidak tahu. Dan terutama juga di kepolisiannya. Minta maaf ini. Karena memang waktu itu pun ada. Meruntuhkan bangunan-bangunan itu ada aparatnya. Kok bisa terulang lagi? Kalau memang betul-betul mau dicegah. Karena selama Abah tiba kembali juga di Pulau Jawa ini ada juga informasi yang masuk. Karena ada oknum-oknum nakal menggerebek, lalu barangnya dikembalikan lagi, tidak dimusnahkan. Dan ini pun pernah terjadi di daerah lain, yaitu Padang. Jadi semua saja bisa ada juga di Subang. Di sini yang Abah harapkan adalah Pak Kapolri betul-betul ingin membenahi institusi Polri, yaitu potong ekor dan kepala. Bukan cuma merolling. Sudah tahu ini bibit penyakit virus, di rolling. Nah, sekarang sudah terlihat keterlibatan mereka di dalam area TKP pembunuhan Subang. Mereka dipanggil, mereka diproses tanpa alasan karena mereka itu aparat dan mereka itu diajarkan untuk tidak bermain-main di TKP. Bahkan barang bukti yang harus ada di dalam TKP ini jangan pernah tersentuh, ini malah dijual, dibiarkan lagi. Bahkan terdengar sudah jelas pembelinya juga seorang pengacara yang berada di anaknya, yaitu Yoris, dan Yoris sendiri mengatakan itu adalah polisi yang membeli mobil BMW. Bisa jadi saja itu bukan dibeli ataupun bagaimana. Sama dengan yayasan ini dan sekolah ini. Dibiarkan terbentuk, dibiarkan salah dan terbukti ada saksi-saksi yang berlaku mencari murid-murid. Lalu Polda Jabar sendiri sudah mengamini bahwa ada data fiktif. Bohong kalau orang-orang di sekitar Subang, aparat di Subang tidak tahu hal itu. Karena kenapa? Mereka punya intel. Ini bagi Abah bilang ini kasus mudah. Dari dulu Abah bilang kasus mudah. Cuma mau tidak diungkap dengan cepat. Mau tidak membenah diri sendiri. Benahi dulu diri sendiri. Semua saja bisa terjadi. Bisa saja oknum ini bekerja sama dengan sipil. Bisa saja bekerja sama juga dengan sipil, juga bisa bekerja sama juga dengan aparatur negara lainnya yang masih menjabat atau yang sudah pensiun, atau juga anggota DPR yang masih menjabat atau juga yang sudah pensiun. Di dunia ini semua bisa terjadi. Ini Abah kasih clue untuk mengkerucutkan. Makanya dari awal ini Abah sudah mengatakan kunci dulu yayasannya, dan sekarang dilakukan oleh tim kedua. Kenapa tidak dilakukan oleh tim pertama dulu yang menangani awal kasus TKP? Ini perlu didalami. Saran Abah kepada
tim kedua dan Pak Kapolda yang baru, yang Praya Hawat Ugeng, dan juga selalu Abah katakan meminta kepada Kapolri membentuk tim kembali karena kasus ini sama dengan kasus Sambo. Dan ingat, kasus ini lebih duluan ada sebelum kasus Sambo. Bisa saja nih orang-orang yang memang berada dalam posisi di bawah tangannya Sambo sebagai Bareskrim. Karena sebelum terjadi Sambo diketahui Bareskrimnya adalah Sambo. Dan ada orang-orang di Subang yang datang ke Bareskrim di Mabes Polri. Perlu diingat itu dan perlu didalami. Pak Kapolri, saya minta maaf, dan saya juga sebagai lapor menyambut permintaan Pak Kapolri. Benahi internal, minta tolong kepada masyarakat. Kami masyarakat sudah melakukan dan menyambut permintaan Pak Kapolri untuk membantu pembenahan internal Polri. Dan ini sudah ada, siap saji, hidangan. Kami menunggu ketegasan Pak Kapolri menindak oknum-oknum. Sebetulnya kasus ini bisa dipercepat. Dan bisa saja pembunuhnya bukanlah yang ada sekarang di Polda, tapi bisa juga oknum aparat. Bisa saja itu terjadi. Ataupun bisa bekerja sama dengan sipilnya. Karena kenapa kita perlu pahami? Seorang Yoris mengatakan pernah dimintakan uang lalu dibantah oleh saudaranya sendiri yang juga polisi. Kita tahulah ada istilah kok mengatakan maling teriak maling. Mana ada maling mengaku. Itu saja bahasa Abah. Makanya dari awal pun Abah bilang, untuk mencari pembunuhnya ini, jangan sibuk mendengarkan saksi kalau ketika saksi saja sudah diketahui selalu berbohong. Bagaimana masih bisa dipercaya? Tipis kepercayaan, walaupun ada kejujurannya. Apalagi seorang profesor, Abah ulang kembali namanya Reza Indragiri, sudah mengingatkan hati-hati. Ini yang Abah sarankan. Ya, selalu di dalam setiap video Abah kritikan, saran, solusinya tinggal Abah tunggu. Karena kenapa Abah melihat ini juga bisa saja terjadi di Polda Jabar. Ada seperti itu umumnya. Karena setiap Abah bermain di kepolisian, berkenalan di kepolisian, selalu yang Abah cari adalah humasnya. Instansi apapun juga, humasnya dulu. Disitulah humasnya Abah lihat. Terbukti untuk datang ke Polda kemarin 3 kali Abah datang ke Polda. Tidak ketemu. Dan keempat kali mohon maaf, Abah ulangi lagi. Kinerja itu ada di humas, karena humas itu adalah corong. Bukan cuma corong pimpinannya yang ada di kantornya saja, tapi bisa melihat secara psikologis sampai ke tingkat polseknya. Simple. Makanya Abah pernah mengatakan, Pak Kapolda ini memang bagus nih sekarang, Abah sudah akui. Tim kedua bagus, tapi harus diimbangi dengan corongnya. Karena kenapa? Salah satu yang ada di dalam program Pak Kapolri adalah pelayanan masyarakat. Abah datang ke sana sebagai masyarakat, tapi ternyata nol. Dan itu adalah bisa menjadi efek yang terjadi juga di Subang, kota kecil. Dan terbukti, kalau memang kita mau selidiki, banyak masyarakat pernah melapor tidak diterima laporannya, ataupun harus membayar dulu. Tinggal dibuktikan para YouTuber Subang, dan sekarang juga ada beberapa YouTuber lainnya, termasuk Mbak Suci yang juga sering di Subang, silakan tanya. Kalau masyarakat memang mau jujur, karena Abah datang pertama kali ke sana itu ada efek atmosfernya itu seperti atmosfer
bara dalam sekam atau apalah istilahnya gitu. Diam-diam menghanyutkan. Seperti terbelenggu dengan sesuatu hal secara fisiologis atmosfernya. Kenapa Abah tahu? Karena Abah sudah merantau kemana-mana. Dan Abah juga sudah banyak membuat orang-orang yang disebut oknum ini dia tidak berada di tempat strategis lagi, bahkan dicopot jabatannya. Abah tetap mendukung dan sekali lagi mendukung. Ayo Pak Kapolda, Pak Kapolri sudah memerintahkan untuk menjabat di Polda Jabar. Ayo tim kedua bantu Pak Kapoldanya, baik yang ada di Dirkrimum dan di Krimsusnya. Dan kami bukan juga tidak tahu di mana saja mereka, tapi kami masih memberikan kepercayaan. Janganlah Jabar ini dibuat seperti ini terus-terusan. Jabar ini adalah provinsi tua, 200 tahun lebih umurnya. Dan Jabar ini kaya dengan segala hal. Tapi banyak persoalan-persoalan yang terjadi yang tidak pernah beres terungkap. Dan baru-baru ini juga kita nggak tahu informasinya dari yang di Subang kemarin anak hilang itu. Dan ternyata diam-diam juga di Subang banyak kasus pertanahannya. Jadi saran Abah sekali lagi, lihat juga dulu sisi dalamnya. Di mana? Di TKP. Karena sudah jelas SOP-nya mengatakan TKP itu harus steril. Siapapun tidak boleh tidak yang melakukan ketidaksterilan itu harus dipanggil, baik dia sipil, baik dia anggota. Dan itu juga permintaan Pak Kapolri. Potong kepala potong ekor. Karena jumlah kalau dibilang 4, Abah katakan lebih dari 4. Bisa saja setengah polsek itu terlibat, bisa saja setengah polres di sana terlibat. Karena kinerja SOP itu banyak terlanggar di sana. Dan contoh yang nyata yang baru-barusan terjadi miras. Padahal katanya setiap tahun selalu ada penghancuran botol-botol miras. Tapi ada lagi. Oke lah. Dihancurkan 10. Taruh dapat 20, dihancurkan setengahnya. Setengahnya lagi dibalikin. Bisa saja terjadi. Ini dunia. Buktikan benar apa tidak. Dan itulah tugasnya penyidik. Untuk membongkar kasus ini. Makanya dari awal Abah pun sudah bilang di video Abah. Ini adalah pivotal kasus. Bukan cuma kasus yang terpokok pada pembunuhan saja. Bisa terlibat di dalam peredaran narkoba mirasnya. Sudah jelas-jelas Abah sebutkan di video Abah dulu. Bisa saja juga dengan hal yang lainnya, korupsinya. Makanya ini perlu dilibatkan KPK. Tapi oke lah, ada di Krimsus. Dan satu permintaan Abah yang Abah ulang lagi. Terbuka informasi. Jangan sekali-sekali, baru sekarang aja TV-TV nasional. Tapi TV nasional sendiri cuma menerima berita. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan real seperti para jurnalis investigasi. Jadi kalau perbedaan di kami ini adalah tidak menerima berita begitu saja, kita investigasi dulu, kita pelajari dulu. Itulah perbedaan pokoknya. Dan memang mungkin Abah akui, lapor mungkin kalau untuk orang di Indonesia Timur sudah tahu, bukan media. Maksud apa? Bukan media biasa yang hanya cuma menerima rilis berita, tapi kita juga media investigasi yang mempelajari juga rilis itu benar apa tidak. Tapi niat kami ini adalah untuk membantu
menempatkan orang-orang dengan kinerja yang benar berada di posisinya masing-masing untuk pembangunan di daerahnya, untuk pembangunan negara ini, untuk kemajuan daerahnya dan kemajuan negara ini, dan terutama juga kemajuan keluarganya. Semua. Makanya slogan-slogan kami, melapor itu adalah gemah ripah Jirawi. Mungkin sekian dulu yang Abah sampaikan, untuk cukup sedikit juga mengenal lapor yang mungkin suatu saat akan berdiri betul di sini, karena sekarang masih memakai namanya YouTube-nya Solusi Abah Davi Pengamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali bersama Abah Davi di video Abah Davi berikutnya. Jangan lupa para sahabat setia mendukung kebenaran, mensubscribe dan mendorong terus video ini tetap ada, aktif. Bahkan kau perlu bisa berbicara juga di forum Solusi Abah Davi Pengamat. Terima kasih semuanya. Terima kasih para sahabat mensupport channel ini. Subscribe, like, share. Terima kasih.